Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Bu Guru sayangi dan sebetulnya yang Bu Guru rindukan. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dengan keadaan seperti ini kita senantiasa diberikan kesehatan dan tetap bisa beraktivitas dengan tenang. Dan tentunya diberikan kelancaran dalam setiap mengerjakan aktivitas. Sekian lama kita belajar di rumah, tentu kita sering mengamati ada beberapa benda di sekitar kita yang bisa kita lihat secara langsung. Di antaranya yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Macam-macam wujud benda inilah yang akan dipelajari dalam tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Jangan lupa kita awali pembelajaran kita pada season kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama agar belajar kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita pelajari pada subtema 2 ini? Kita akan mempelajari tentang wujud benda. Perhatikan wujud benda yang ada di bawah ini. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Agar kita lebih memahami, mari kita simak contoh-contoh wujud benda. Contoh benda padat di sekitar kita, apa saja ya? Silahkan diingat. Ada buku, penggaris, pensil, penghapus, batu, dan lain sebagainya. Tentunya benda ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kita sering menemuinya dalam kegiatan sehari-hari, terutama buku, penggaris, pensil, dan penghapus yang menjadi alat untuk kita belajar. Selanjutnya, contoh benda cair di sekitar kita. Kita ingat, benda cair itu otomatis bentuknya cair. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Ada air minum, susu, minyak goreng, tinta, dan embun. Semua itu adalah bentuknya cair. Selanjutnya, kita bisa mencari apa saja benda gas yang ada di sekitar kita. Silakan perhatikan contoh benda gas yang ada di gambar ini. Contohnya yaitu ada balon, semprotan serangga, gas LPG, parfum, dan cerobong asap. Setelah kita memahami apa saja sih contoh-contoh dari benda padat, benda cair, dan gas di sekitar kita, sekarang silahkan amati gambar di bawah ini. Di gambar itu, ada seorang ibu sedang memakan makanan dan ada seorang ayah yang sedang memesan makanan. Di gambar itu ada berbagai macam benda. Kalian harus menemukan benda padat yang mana, benda cair yang mana, dan benda gas yang mana. Coba ditemukan. Kalau kalian sudah bisa menemukan apa saja macam-macam benda yang ada di gambar itu, berarti kalian sudah bisa atau sudah memahami dari wujud benda yang sudah Bu Guru terangkan tadi. Yang termasuk benda padat pada gambar di atas yaitu ibu sedang makan dan ayah sedang memesan makanan. Yang termasuk benda cair pada gambar di atas yaitu Tony dan adiknya sedang memakan es krim. Perlu kalian ketahui bahwa es krim di luar ruangan itu akan mencair. Jadi es krim termasuk benda cair. Yang termasuk benda gas pada gambar di atas adalah Nina sedang membeli balon. Ciri-ciri benda, salah satunya yaitu benda memiliki massa dan volume. Massa adalah banyak zat yang menyusun suatu benda. Benda yang memiliki massa lebih besar akan lebih berat. Massa umumnya diukur dalam satuan gram atau kilogram. Perhatikan contoh di bawah ini. Tony dan Nina sedang bermain jungkit. Massa tubuh Tony lebih berat dari tubuh Nina.
Yang kedua, benda memiliki volume. Volume adalah ukuran ruang yang ditempati suatu benda. Contoh, bola tenis akan menempati sedikit ruang di dalam keranjang. Sedangkan bola basket menempati ruang yang lebih banyak di dalam keranjang. Jadi kesimpulannya adalah semakin besar ukuran suatu benda, maka semakin besar pula volumenya. Tolong-menolong. Tolong-menolong adalah saling membantu antar sesama manusia. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita perlu menerapkan sikap tolong-menolong. Tolong-menolong hendak dilakukan dengan tulus. Apa sih arti tulus itu? Nah, tulus artinya tidak mengharapkan imbalan dari orang yang kita tolong. Contoh, tolong-menolong di masyarakat. Satu, diantaranya membantu teman yang terjatuh. Atau kalian bisa membantu seorang nenek yang akan menyeberang di jalan raya. Yang kedua, contoh tolong-menolong di sekolah. Di antaranya berbagi makanan kepada teman, atau kalian bisa menolong ibu guru. Yang ketiga, tolong-menolong di rumah. Contohnya membantu ibu masak, atau membantu ayah mencuci mobil, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, manfaat dari tolong-menolong diantaranya 1. Meringankan beban orang lain. 2. Mempererat persahabatan. 3. Menumbuhkan kerukunan antar sesama manusia. 4. Pekerjaan sulit menjadi mudah. Dan yang terakhir yaitu pekerjaan menjadi cepat selesai. Sekian pembahasan dari Bu Guru. Semoga bermanfaat dan semoga ilmu yang kita pelajari senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa anak-anakku, selalu dijaga kesehatannya, selalu dijaga kebersamaan dalam keluarga, dan selalu dijaga belajarnya di rumah. Jangan lupa ibadah, sholat, dan menjaga kesehatan. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.